Halo sahabat STB, pada video kali ini saya akan meneruskan tips menjadikan lovebird untulan jeda rapat versi STB channel. Simak terus. Di video sebelumnya saya membahas tentang tips menjadikan lovebird single factor jeda rapat. Ini kita akan sharing untuk lovebird yang untulan ataupun koloni. Ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberikan informasi atau sharing saja menurut kami pribadi. Karena di video kali ini berisi opini kami pribadi, bisa benar, bisa salah. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat. Oke, langsung saja pada inti video kali ini, yaitu menjadikan lovebird untulan atau koloni menjadikan jeda rapat. Jadi ini lebih gampang dibanding lovebird yang single factor, karena kunci dari jeda rapat untuk sistem koloni ataupun untulan ataupun tempel ya, ini yaitu lovebird benar-benar jodoh dengan pasangannya atau kolonianya. Tanda lovebird jodoh yaitu apabila kita pisah dia seberapa efek gacor setelah kita pisah. Kalau dia gacor dengan jeda-jeda yang rapat ngekeknya, itu berarti tanda cocok. Kalau tidak cocok berarti cuma diam dan tidak ada indikasi lovebird mau gacor. Oke, langsung saja pada inti video kali ini, yaitu yang pertama, usahakan dari bahan yang bagus. Yang kedua yaitu usahakan benar-benar jodoh. Nah, untuk benar-benar jodoh atau tips mencari untulan lovebird bisa Anda lihat di video kami yang sebelumnya atau bisa Anda cek di link deskripsi. Dan selanjutnya yaitu extra fooding usahakan pakai jagung. Dan untuk penjemuran dan perawatan dari pagi. Oke, langsung dari pagi ya. Kita ambil contoh rata-rata aja. Untuk lovebird yang untulan ini tidak perlu kita mandikan, usahakan tidak perlu dimandikan. Cukup sediakan cepuk yang besar agar lovebird mau mandi sendiri. Dan ini juga untuk lovebird untulan wajib embun. Setelah subuh itu wajib embun, karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk embun gaco-gacuan kita. Dan untuk jemur ini relatif, bisa kita kencang, bisa kita sedang, tergantung. Namun usahakan untuk penjemuran ini kita juga harus treatment juga seberapa fungsi jemur untuk lovebird untulan kita. Nah, untuk cara ini untuk yang untulan ya, setelah kita jodoh lah, kita bahas dulu untuk penggacorannya ya, untuk jeda rapatnya. Setelah kita jodoh, kita sekiranya sudah benar-benar jodoh ya, itu jangan disatukan terus apabila lovebird belum di durasi semaksimalnya dia. Kalau dia maksimal di durasi 30 ya kita tunggu sampai segitu, atau sekiranya kita cukup lah durasinya ternyata sudah cukup, itu baru kita treatment gacor. Treatment gacor yaitu dengan cara lovebird jangan dijadikan satu terus. Jadi untuk lovebird yang untulan itu biasanya mulai dari setelah embun atau setelah sekiranya jemur, Anda pisah sampai sore hari. Jadi Anda jadikan satu itu cuman sore sampai pagi. Kalau sekiranya lovebird benar-benar sudah gacor, sering bunyi lah, lebih enak, baru boleh kita jadikan satu terus. Ini kuncinya. Jadi sekiranya belum gacor, Anda jangan terus Anda jadikan satu, malah tidak maksimal. Malah kalau kita jadikan satu sebelum gacor, indikasinya lovebird malah ke birahinya. Birahi kawin maksudnya, bukan birahi gacor. Itu kalau setelah sekiranya sudah gacor, baru kita full setiap hari mulai dari pagi, siang, malam jadikan satu, minimal
Untuk yang sudah jodoh ini 1 sampai 2 jam per harinya bisa Anda pisah. Untuk jamnya bisa Anda sesuaikan. Kalau saya tetap di kebiasaan saya latberkan. Kalau saya biasa labet sore, ya saya pisah di sore hari. Dan untuk malamnya itu full ablak tidak masalah dan tidak perlu mandi malam. Jadi untuk lobet yang untulan menurut saya tidak perlu mandi malam, karena fungsi dari mandi malam kan agar lobet stabil di birahi, itu karena sudah punya untulan, jadi tidak perlu. Dan untuk extra fooding saya pakai jagung jangan terlalu banyak, 2 hari sekali minimal, atau seminggu 2 kali sudah cukup. Jadi untuk pemasteran dan yang lain-lain bisa Anda sesuaikan sendiri, bisa seperti di single fighter. Oke, kenapa saya kok jarang sekali pakai kangkung untuk setiap harinya ya? Karena menurut saya kangkung itu menaikkan birahi lobet. Kalau memang kita butuh birahi yang tinggi, kita pakai kangkung. Jadi kenapa saya sering pakai jagung itu karena jagung menurut saya tidak terlalu signifikan untuk menaikkan birahi lobet, lebih ke staminanya agar lobet mau gacor. Jadi kebanyakan teman-teman kan main di extra fooding itu rata-rata kan jagung, itu fungsinya untuk stamina. Dan efek samping dari kebanyakan jagung kan kegemukan, tapi saya siasati dengan cara jemur serta pengumbaran. Untuk untuk pengumbaran, nah ini lobet untulan menurut saya juga perlu diumbar, minimal juga seminggu sekali. Jangan dengan pasangannya, kalau dengan pasangannya nanti dia tidak mau terbang. Jadi saran saya untuk lobet yang untulan diumbar tetap dengan ukuran 2 meter. Jadi sendiri Anda pisahkan atau jauhkan dari pasangannya. Oke, bisa kita rangkum untuk video kali ini, yaitu inti dari video kali ini ya, jeda rapat, yaitu lobet cari dari bahan yang bagus, carikan pasangan. Untuk treatment gacor usahakan sebelum lobet jalan lapangan lah, atau sekiranya belum durasi, Anda jadikan satu cuman saat sore sampai pagi. Kalau sudah benar-benar gacor dan jodoh dengan pasangannya, itu jodoh di lapangan maupun maksudnya sudah kerja di lapangan lah, itu bisa Anda jadikan satu terus, namun minimal Anda pisah sehari itu minimal 1 sampai 2 jam di setiap harinya. Jangan terlalu sering terus dijadikan satu, karena lobet semakin sering kita jadikan satu kan birahinya stabil, agar mau bunyi lah manfaatnya dari kita pisah itu tadi. Dan untuk malam hari tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikerodong. Saya jarang mengkerodong untuk lobet yang untulan kecuali cuaca ekstrim. Pemasteran wajib tetap, walaupun single atau untul itu juga wajib dengan pemasteran. Dan mungkin itu dulu sharing dari saya untuk menjadikan tips dari untulan ataupun dengan cara koloni ataupun tempel. Dan untuk lobet yang untul ini kan bebas, maupun dengar dengan ditempel atau sekiranya tahulah banyak lobet kita taruh, itu tidak masalah ya, tidak harus cuma sepasang itu tadi, bebas untuk yang lobet yang cara ini. Beda dengan yang tadi di video yang sebelumnya, ini terserah Anda. Jadi tidak perlu kita asingkan ataupun ini terbiasakan di ruangan atau tempat itu ada, itu sudah cukup. Dan mungkin itu dulu sharing dari saya, semoga Anda paham dengan apa yang saya sampaikan. Apabila kurang paham bisa Anda tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan fakta, bukan katanya, yaitu fakta menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Dan sekiranya sampai situ dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta share apabila video kami bermanfaat. Salam kicau.